Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anisya Putra dari Sistem Informasi 6. Saya ingin mempresentasikan tentang ilmu kedokteran dan kaitannya dengan penciptaan manusia dalam Al-Quran. Pertama, asal penciptaan manusia. Salah satu hal yang banyak disebutkan dalam Al-Quran ialah mengenai penciptaan manusia. Hal tersebut menjadi kian menarik karena ternyata secara ilmu kedokteran pun proses penciptaan manusia pun selaras dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat yang membicarakan mengenai penciptaan manusia tersebut diantaranya falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang artinya maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah ia diciptakan. Ia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Quran surah At-Tariq ayat 5-7. Ayat tersebut menyampaikan bahwa manusia diciptakan dari air yang dipancarkan atau air mani. Tentu penciptaan tersebut adalah penciptaan manusia setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, sebab mereka berdua diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, sedangkan manusia keturunannya termasuk kita diciptakan dari air mani tersebut. Kemudian selain itu ada pula ayat lainnya, yaitu wa annahu khalaqal azwajaini az-zakara wal unsa mina nutfatin iza tumna, yang artinya dan bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Quran surah An-Najm ayat 45-46. Kemudian setelah dari air mani tersebut disebutkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala pun diciptakan manusia dari segumpal darah, dan hal tersebut pun selaras secara medis, yaitu fase kehamilan setelah pembuahan setelur oleh sperma ialah terbentuknya gumpalan darah dalam rahim. Hal tersebut misalnya disebutkan dalam ayat berikut, khalaqal insana min khalaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Quran surah Al-Alaq ayat 2. Dengan demikian, setelah proses penciptaan tersebut, sebenarnya yang menjadi ujung ialah lestarinya keturunan manusia serta terbentuknya keluarga-keluarga untuk memakmurkan bumi. Ayat yang menyebutkan mengenai hal tersebut, misalnya wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran qaja'alahu nasabahu wa sihra wa kana rabbuka qadira, yang artinya dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu keturunan dan musharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Quran surah Al-Furqan ayat 54. Kemudian tahap pembentukan janin. Selanjutnya, setelah terjadinya perubahan sel telur oleh sperma, maka terbentuklah janin yang berupa gumpalan darah yang kemudian menjadi segumpal daging. Mengenai hal tersebut, Al-Quran pun menyampaikannya dalam ayat berikut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajim nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang tercampur, kami hendak mengujinya.
Karena itu kami dijadikan ia mendengar dan melihat. Quran Surah Al-Insan ayat 2. Dari ayat tersebut menjelaskan mengenai tahap demi tahap dalam penciptaan manusia, yaitu setelah pembuahan jadilah segumpal darah, daging, tulang, hingga terbentuklah manusia sebagaimana kita. Kemudian pemeliharaan janin dalam rahim. Setelah janin tersebut terbentuk, maka disimpanlah janin tersebut di suatu tempat yang kokoh. Hal tersebut misalnya disampaikan dalam ayat berikut. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim mukin, yang artinya kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13. Kemudian penelitian kelamin bayi. Selama masa pemeliharaan janin di dalam rahim tersebut, hal yang mungkin ditunggu-tunggu oleh orang tuanya ialah mengenai jenis kelamin dari janin atau calon bayi yang sedang dikandung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal arirul hakim, yang artinya dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Imran ayat 6. Dalam ayat yang pertama disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang membentuk janin dalam rahim tersebut. Tentu akankah dibentuk sebagai laki-laki ataukah perempuan? Memang mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut dijelaskan lagi pada ayat yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perihal janin yang dikandung tersebut, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian perkembangan indera bayi. Tahap selanjutnya setelah janin tersebut dikandung ialah kelahiran bayi tersebut, dan kelahiran seorang bayi tentu merupakan suatu anugerah yang besar, yaitu terciptanya seorang manusia yang dilengkapi dengan berbagai indera. Dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala sampaikan misalnya dalam ayat berikut, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Kemudian masa penyusunan. Hal selanjutnya dilakukan oleh orang tua ketika anaknya telah lahir, ia memberikan air susu. Hal tersebut pun disampaikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdasarkan ayat-ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa masa untuk menyusui seorang bayi ialah 2 tahun, dan hal tersebut selaras dengan yang disampaikan dalam ilmu kedokteran bahwa masa penyusunan yang baik ialah sampai usia 2 tahun, sehingga dengan demikian Al-Quran memang telah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan manusia secara mendetail. Hal tersebut menjadi suatu hal yang menarik karena menjadi penegasan bahwa Al-Quran pun
ternyata sangat ilmiah. Baik, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isan dari kelas SI 6. Izin bertanya, manusia itu kan seringkali lupa karena asal-usul penciptanya. Jelaskan pandangan Al-Quran tentang asal-usul manusia dan tujuan penciptaannya. Kemudian, jelaskan bagaimana ilmu kedokteran memandang proses kelahiran manusia dari sudut pandang biologis. Menurut Anda, bagaimana pemahaman ini dapat mempengaruhi sikap manusia dalam menjaga kesehatan diri dan menghargai kehidupan? Sekian dari pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ihsan. Pertanyaannya, manusia seringkali lupa akan asal-usul penciptanya. Jelaskan pandangan Al-Quran tentang asal-usul manusia dan tujuan penciptaannya. Kemudian, jelaskan bagaimana ilmu kedokteran memandang proses kelahiran manusia dari sudut pandang biologis. Menurut Anda, bagaimana pemahaman ini dapat memengaruhi sikap manusia dalam menjaga kesehatan diri dan menghargai kehidupan? Nah, jawabannya, Al-Quran menjelaskan bahwa manusia berasal dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu setetes air mani. Penjelasan ini bertujuan agar manusia tidak bersikap sombong dan selalu ingat bahwa hidup adalah anugerah dari Allah. Selain itu, Al-Quran juga menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk beribadah dan menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Dari sudut pandang ilmu kedokteran, kelahiran manusia dijelaskan melalui proses biologis yang panjang, mulai dari pembuahan, pembentukan embrio, perkembangan janin, hingga proses persalinan. Proses ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ibu, lingkungan, dan faktor genetik. Dengan memahami asal-usul penciptaan manusia, baik dari sisi Al-Quran maupun ilmu kedokteran, manusia diharapkan lebih menghargai kehidupan dan menjaga kesehatan tubuhnya. Kesadaran ini juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk hidup lebih sehat dan tidak merusak diri sendiri maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Putra Putih. Saya berasal dari Sistem Informasi 6. Saya ingin bertanya, jelaskan hubungan antara kesehatan ibu selama kehamilan dengan perkembangan janin menurut pandangan ilmu kedokteran. Kemudian kaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran tentang pentingnya menjaga kehidupan dan keturunan. Menurut Anda, bagaimana peran ilmu kedokteran dan ajaran Al-Quran dapat saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Gilang. Pertanyaannya, jelaskan hubungan antara kesehatan ibu selama kehamilan dengan perkembangan janin menurut pandangan ilmu kedokteran. Kemudian kaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran tentang pentingnya menjaga kandungan dari keturunan. Menurut Anda, bagaimana peran ilmu kedokteran dan ajaran Al-Quran dapat saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak? Nah, jawabannya, dalam ilmu kedokteran, kesehatan ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, asupan gizi, kondisi fisik, kesehatan mental, serta lingkungan yang sehat akan menentukan pertumbuhan janin yang optimal.
Kekurangan gizi atau stres berlebihan pada ibu dapat berdampak buruk pada janin. Al-Quran menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan keturunan sebagai amanah dan atlah. Hal ini sejalan dengan prinsip ilmu kedokteran yang bertujuan menjaga kesehatan ibu dan anak agar lahir generasi yang sehat. Kerjasama antara ilmu kedokteran dan ajaran Al-Quran dapat diwujudkan melalui edukasi kesehatan yang tidak hanya bersifat medis, tapi juga mengandung nilai moral dan spiritual. Dengan demikian, kualitas kesehatan ibu dan anak dapat meningkatkan secara menyeluruh. Baik, itu saja jawaban dari saya. Apakah jawaban dapat diterima? Baik, jawaban dapat saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Bukhari Tanjung dari kelas S6. Saya ingin bertanya, Al-Quran menjelaskan bahwa penciptaan manusia tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui beberapa tahapan tertentu. Jelaskan secara lengkap tahapan penciptaan manusia menurut Al-Quran dengan menyebutkan istilah-istilah yang digunakan. Selanjutnya, analisis bagaimana ilmu kedokteran modern, khususnya cabang embriologi, menjelaskan tahapan perkembangan janin tersebut. Menurut Anda, apa makna penting dari kesesuaian antara penjelasan Al-Quran dan ilmu kedokteran bagi perkembangan ilmu pengetahuan saat ini? Sekian dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Farhan. Pertanyaannya, Al-Quran menjelaskan bahwa penciptaan manusia tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui beberapa tahapan tertentu. Jelaskan secara lengkap tahapan penciptaan manusia menurut Al-Quran dengan menyebutkan istilah-istilah yang digunakan. Selanjutnya, analisislah bagaimana ilmu kedokteran modern, khususnya cabang embriologi, menjelaskan tahapan perkembangan janin tersebut. Menurut Anda, apa makna penting dari kesesuaian antara penjelasan Al-Quran dan ilmu kedokteran bagi perkembangan ilmu pengetahuan saat ini? Nah, jawabannya, Al-Quran menjelaskan penciptaan manusia melalui beberapa tahapan yang berurutan, seperti nutfah atau setetes air, alaqah, sesuatu yang melekat, dan mukhah atau segumpal daging. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14, tahapan ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan melalui proses yang bertahap dan teratur. Dalam ilmu kedokteran modern, tahapan tersebut dijelaskan melalui ilmu embriologi. Nutfah berkaitan dengan proses pembuahan antara sel sperma dan ovum yang membentuk zigot. Selanjutnya, fase alaqah sesuai dengan proses implementasi embrio pada dinding rahim, di mana embrio mulai melekat dan bergantung pada ibu. Tahap mudghah menggambarkan kondisi embrio yang mulai membentuk jaringan, tulang, dan organ-organ awal. Kesesuaian antara Al-Quran dan ilmu kedokteran menunjukkan bahwa agama dan sains tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Hal ini dapat mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan etika. Baik, itu saja jawaban dari saya. Apakah jawaban dapat diterima? Baik, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih. Baik, itu saja pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.